warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulillah Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Gubernur dan seluruh pimpinan Bank Indonesia, para jamaah yang dimuliakan, dicintai, dirindukan, dan insya Allah diberkahi terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan lebih mendalam tentang Iyyaka na'budu. Karena ini puncak Al-Fatihah. Itu kita mohon kepada kita semuanya, mari kita membuka dengan memohon kepada Allah. Semoga Allah membuka langitnya untuk kita bisa mengakses marifah darinya. Ala ihniyah wa ala salih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita masuk Al-Fatihah. Inilah intinya surah Al-Fatihah. Inti ma'rifah yang ada dalam surah Al-Fatihah, disinilah tempatnya. Karena itu kana na'budu wa iyyaka nasta'in, ada beberapa kajian akan lakukan khusus untuk ya artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. You alone we worship, and to you alone we turn for help. Jadi mungkin rasa bahasa Inggrisnya bisa lebih mendalami. Engkaulah biasanya kan kalau susunan itu kita ada subjek enggak subjeknya. Ya, ini nanti kita akan bahas. Kemudian susunan kalimat ayat ini ubih muqaddam namanya dalam ilmu bahasa Arab. Tidak na'budu illa iyyaka wala na'budu, tidak menyembah selain Engkau. Ya. Jadi kalau kita menggunakan tidak menyembah selain Engkau, la na'budu illa iyyaka, itu lebih enak dipahami. Itu bahasa normal. Akan hanya Engkau lah yang kami sembah, itu agak sedikit lain. Di dalam ilmu bahasa Arab itu diperlukan kalau memang yang ditekankan adalah objeknya, maka objek itu bisa menjadi pembuka kata atau disebut dengan maf'ul. Ini semuanya untuk menunjukkan bahwa Allah disembah atau dan sumber dari segala sesuatu utama ketimbang hamba yang menyembah atau yang daripadanya manusia berasal. Jadi ma'bud yang disembah yaitu al-abid, ya, dia menyembah. Kita adalah abid, ma'bud bahasa Arab. Dua kata penting di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama adalah na'budu, dan itu intinya ta'abbud, na'budu. Dan yang kedua iyyaka nasta'in, atau hanya
Apa ta'abbud? Ta'abbud mempersembahan, menyembah kepada Allah. Dorongan, ada sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Itulah yang disebut dengan isti'anah. Pengedepanan penyebutan iyyaka na'budu daripada nasta'in ini juga penting. Kita nggak boleh mengatakan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Harus iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Meskipun dua-duanya adalah dia sebetulnya. Kenapa? Karena pengedepanan iyyaka na'budu atau ta'abbud daripada iyyaka nasta'in atau isti'anah mengisyaratkan kepada kita bahwa penyembah atau penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala harus lebih didahulukan daripada memohon pertolongan. Jadi pertama lakukan pertolongan, tapi tidak diawali dengan penyembahan. Menyembah dulu, memohon pertolongan. Dengan kata lain, tidak mungkin penyembahan adalah perjalanan hamba menuju Allah atau menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Adalah buah pendakian yang menjadi dengan kata lain, iyyaka na'budu akan tidak ada tanpa iyyaka na'budu. Seorang mengenakan atau memohon pertolongan sebelum melakukan penyembahan. Maka itu kalau kita berdoa, diusahakan mohonan dalam bentuk ya membesarkan Allah dalam bentuk beribadah dulu. Ada sholat sunat hajat, kalau betul-betul itu kepentingan sangat buat kita, awalilah dengan ta'abbudnya sholat, kemudian memohon hajat. Ta'abbud dan isti'anah ini bisa dihayati, maka akan sangat membantu seseorang untuk mengenal siapa sesungguhnya dirinya dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti ma'rifah. Jadi jika makna ta'abbud dan isti'anah bisa dihayati, maka akan sangat membantu kita untuk mengenal siapa sesungguhnya kita dan siapa Allah. Inilah yang ma'rifah seperti yang tadi saya katakan. Nabi pernah mengatakan begini, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu kan menggunakan fi'il mudhari, fi'il madhi, tidak menggunakan fi'il mudhari. Man arafa itu bentuk past tense, bukan bentuk present. Dikatakan may ya'rifu nafsahu, tapi man arafa nafsahu berarti sudah pasti kita sudah tahu. Ilustrasinya mungkin kalau boleh saya sedikit mendalami ini, Allah itu adalah wujud mutlak, sedangkan manusia itu adalah sama dengan alam semesta. Itu tajallinya atau wujud-wujud sebetulnya. Relasi manusia dalam pandangan teosofi ini bukanlah relasi antara hamba dengan bukan relasi antara Khalik dengan makhluk. Kalau Al-Khalik, Allah sang pencipta, dan manusia itu adalah makhluk dikemukakan oleh ulama fikih, teologi, dan juga filsafat atau ilmu kalam. Akan tetapi dalam pendekatan spiritual, tasawuf,
relasi dengan termasuk alam semesta itu antara benda dan bayangan. Bayangannya benda. Cahaya itu bukan buatannya matahari. Ombak itu bukan buatannya laut. Tapi efek yang timbul daripada laut itu, ya, maka lahirlah gelombang. Gelombang itu bukan buatannya laut. Bayangan itu bukan hasil karyanya benda. Cahaya yang menyinari kita sekarang ini ialah cahayanya matahari. Efek cahaya merupakan apa kita sebut karena dalam ilmu filsafat itu akan lain. Untuk sementara kita pinjam bahwa benda-nya ya, kan kita kalau kita bercermin dan entitas itu juga lain. Cermin di itu kebayangan aku dan kita, efek keberadaan kita di dalam cermin. Makhluk menciptakan bayangan itu adalah bendanya, yang menciptakan laut itu, gelombang itu adalah lautnya. Nah sekarang ya manifestasi efek keberadaan Allah. Ya, karena kalau kita mengatakan alam semesta ini ada entitas makhluk, ada entitas khalik, dan antara makhluk dan khaliknya itu seperti pabrik mobil di Bekasi. Misalnya, pabrik mobilnya lain, tapi mobil produknya itu ada di Papua, segala macam, hancur di situ yang nggak ada urusan dengan penciptanya, pabriknya. Manusia adalah tajallinya Allah. Alam semesta ini tajallinya Allah, manifestasinya Allah, efek keberadaan Dia. Masuk akal sebetulnya. Mungkin kita bagi orang-orang yang sudah mengikuti pengajaran dari awal, memang seperti itu. Jika kita katakan demikian, kita tidak boleh kaget kalau kita mengatakan bahwa alam semesta ini sebetulnya lebih menonjol sebagai bayangannya Dia, tajallinya Dia, daripada makhluknya Dia. Maka itu dalam level ini, Allah tidak lebih dikenal sebagai Al-Khaliq, tapi lebih disebutkan sebagai Al-Haqq. Al-Haq itu bahasa Arab itu bahasa the real ya, the real reality ya, mungkin bahasa Inggrisnya itu lebih tepat. The real reality yang nyata-nyata, yang benar-benar nyata sebetulnya adalah Dia. Karena sekali lagi saya akan mengulangi apa yang pernah saya katakan. Enggak apa-apa ini saya ulangi berkali-kali karena ini sangat penting. Bahwa hakikat wujud itu sebetulnya adalah apa yang tampak di dalam mata kita ini, depan mata kita ini, itu sebetulnya wujud-wujud kamuflase. Filsafat pun juga mengatakan seperti itu. Misalnya kalau kita melihat laptop, maka laptop itu sebetulnya tidak lain adalah kumpulan-kumpulan atom-atom, partikel-partikel kecil itu. Pohon itu pun juga kumpulan atom. Kalau kita mau lihat hakikatnya, ternyata atom itu juga masih bisa dipecah, bukan atom. Ada protonnya di situ juga. Nah ternyata ada lagi yang mengatakan pendapatnya Anaximander, filosof Yunani itu bukan, tapi itu adalah air. Ternyata air itu juga aslinya bukan air, tapi uap. Nah uap itu kan pada akhirnya nautik, nggak ada.
Jadi itulah suatu bentuk bahwa wujud yang kita saksikan ini sebetulnya adalah wujud wujud imitasi, wujud nisbi, bukan wujud mutlak. Ya. Dengan demikian, mestinya manusia itu harus lebih paham wujud fakultatifnya itu. Ya. Kalau sudah memahami wujud fakultatifnya, otomatis dia akan pasti tahu wujud universalnya. Misalnya saya contohkan, ini buku biru. Buku biru. Buku biru itu adalah noun. Buku biru adalah spesies. Genusnya adalah buku. Tidak mungkin kita bisa memahami sebuah spesies tanpa memahami genusnya. Tidak mungkin kita bisa memahami buku biru tanpa memahami apa itu buku. Ya kan? Manusia itu adalah buku biru, Allah itu adalah buku. Kira-kira analoginya seperti itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami dirinya ya sebagai wujud partikular, maka itu sudah pasti juga memahami wujud mutlaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita bisa mengenal buku biru wujud partikular tanpa memahami buku sebagai wujud universal. Ya. Dalam ilmu logika, ilmu mantik itu nanti ada yang disebut dengan mafhum, ya, ada misdak, tapi saya tidak akan ke situ karena itu terlalu jelimet sistem mantik atau ilmu logika kita. Tapi sebetulnya juga seandainya kita punya banyak waktu, sesekali kita juga menyisip-nyisipkan ilmu logika. Karena kelemahan kita selama ini, terutama kalangan milenial kita, dia tidak mau repot-repot mempelajari ilmu logika. Padahal orang tua kita itu ya sangat kuat dengan ilmu logikanya, mantik dalam bahasa Arab, sistem berpikir kita kan. Nah, kalau kita itu terbiasa dengan instan, ya tidak terbiasa berbicara, berpikir sistematis, ya kan, maka langsung aja kita bermain di wilayah conclusion, natijah, tapi tidak ingin memahami siapa premis mayornya, minornya, bagaimana hubungannya dengan premis mayor minor itu susah. Dan kita itu di kurikulum kita juga sepertinya nggak diajarkan ilmu logika, padahal ilmu yang sangat-sangat penting. Di pesantren bahkan pernah diharamkan, nggak boleh belajar filsafat. Kenapa? Karena kalau kita belajar filsafat, nanti akan mempertanyakan substansi Tuhan. Nah, kita di sini juga sebetulnya ya mempertanyakan substansi. Kalau di pesantren itu ada istilah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru billah. Ya, jangan memikirkan Allah, tapi pikirkanlah apa yang diciptakan Allah. Nah, bagaimana mungkin kita dilarang untuk memikirkan sesuatu yang sangat substansi? Ya, itu kalau untuk anak-anak, iya. Orang awam, iya. Tapi selama kita tidak memahami substansi, langsung kita belajar kepada masalah yang instan, efek, akibat, tapi tidak pernah kita mendalami tentang apa itu sebab yang menyebabkan akibat itu muncul, maka kita nggak mungkin bisa mendapatkan hakul yakin. Paling banter kita akan hanya sampai kepada ainul yakin. Padahal ilmu puncak, keyakinan puncak itu adalah hakul yakin. Nah, disinilah kita berusaha bagaimana mencoba untuk memaksimalkan pemahaman kita tentang agama dengan memperkenalkan dua-duanya. Jadi ini saya mampir sedikit di sini membahas man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tidak mungkin bisa kita mengenali Tuhan tanpa mengenali diri kita sendiri. Karena diri kita itu adalah wujud partikular, sedangkan Allah adalah wujud universal, wujud mutlak. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dengan sendirinya akan mengenal dirinya yang sesungguhnya. Ada itu hadis Nabi. Dengan cara apa Anda mengenal Tuhan? Aku mengenal Tuhan karena Tuhan. Bahkan aku mengenal alam semesta karena Tuhan.
Karena Tuhan itu adalah wujud mutlak, wujud universal. Alam semesta ini adalah wujud partikular. Bagaimana kita bisa memahami wujud wujud partikular tanpa memahami wujud universal? Itu secara logika. Ta'abbud merupakan bentuk pendakian seorang hamba menuju Tuhan dalam bentuk pengabdian atau penghambaan diri. Jadi kalau kita sujud, kepala kita itu tersungkur ke bawah, sesungguhnya kita itu melejit ke atas. Sebaliknya kalau kita menepuk dada, mendongak ke atas, maka sesungguhnya secara hakikat kita itu jatuh ke lembah bawah. Jadi kalau ingin mendaki, sujudlah. Tapi kalau ingin jatuh, mendongaklah. Bukanlah orang hebat yang bisanya menepuk dada, menegakkan kepala. Yang hebat itu ialah ketika orang itu mampu melakukan perbuatan sujud di tempat yang paling rendah, dan justru pada saat itulah orang akan melejit naik ke puncak. Tidak akan pernah orang naik ke puncak tanpa melakukan penurunan kepala mahkota di bawah. Karena di sini juga disebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj orang mukmin. Apa itu mi'raj? Dari akar kata araja ya'riju. Mi'rajun. Mi'raj itu artinya apa ya kalau bahasa Indonesianya itu? Melejit ya, melejit. Mi'raj. Melejit ke atas. Perjalanan super cepat. Itu namanya mi'raj. Atau biasa juga disebut dengan taraki. Taraki itu pendakian. Biasa juga disebut dengan su'ud. Su'ud itu meluncur ke atas. Ya. Mi'raj, su'ud, ya, itu. Kemudian setelah hamba merasa tiba di puncak pendakian, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi usaha keras atau mujahadah anak manusia itu ke dalam bentuk pertolongan Tuhan. Jadi kalau merasakan kita sudah naik ke atas, ya, entah itu pada waktu sholat, entah itu perasaan kita, itu terasa kok itu. Kalau kita sujud itu terasa kita mendaki. Kalau kita sujud, kalau kita menyembah, kalau kita tawakal kepada Allah, terasa kita melangit itu. Kalau kita mempunyai kesadaran, kalau kita memiliki sensitivitas batin, semakin kita pasrah kepada Allah, itu semakin kita tidak terbebani oleh beratnya beban dunia ini. Tapi semakin kita jauh dengan Tuhan, maka kita akan terbebani dengan target. Manusia yang dekat dengan Tuhan tanpa target. Dia pasrah kepada Allah. Apapun yang akan terjadi. Tidak pernah kecewa. Selamat tinggal kekecewaan. Selamat tinggal penderitaan. Ya. Selamat tinggal ketersiksaan. Sudah nggak ada itu. Lewat semua. Tidak ada lagi kamus kekecewaan. Istilahnya mau dicopot hari ini pun juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia sudah nyangkut di atas. Orang yang sudah nyangkut di atas, nggak akan pernah jatuh. Ini rumus kehidupan spiritual. Orang yang sudah nyangkut di langit, itu tidak akan pernah jatuh ke bawah. Jatuh di tempat lain, dipecat misalnya di tempat lain, itu akan terorbit di tempat yang lain. Banyak kan pemandangan. Semakin disiksa, semakin menjulang. Kenapa? Karena akarnya bukan di bumi, tapi akarnya di langit. Ini rumus takdir ini. Semakin pasrah kita kepada Allah, semakin kuat ma'rifat kita kepadanya, dan semakin tangguh kita beribadah. Jangan pernah memikirkan kejatuhan, sebab sudah tidak ada kamus kejatuhan. Semakin jatuh, semakin naik. Dan ada keajaiban di situ. Bentuk isti'anah bermacam-macam yang pasti merupakan keutamaan yang diberikan Allah. Kalau orang rajin ta'abbud, itu pasti juga akan banjir isti'anah. Allah memberi, kalau kita berikan satu kepada Tuhan, maka Allah akan memberikan 10. Barang siapa mendekatiku aku, ya barang siapa mendekatiku 1 jengkal, aku dekat dengannya 1 siku. Itu hadis. Barang siapa yang mendekatiku 1 siku, aku akan dekat kepadanya itu 1 depan. Barang siapa mendekatiku dengan cara berjalan, aku akan turun kepadanya dengan cara berlari.
Jadi Tuhan itu menancapkan sebuah rumus kehidupan bahwa semakin dekat hamba aku kepadaku, maka semakin banyak keajaiban yang akan dirasakan. Hanya karena orang-orang tertentulah yang akan dipilih Allah untuk lebih dekat dengannya, makanya itu wajar kalau tidak semua orang bisa menggapai keyakinan seperti ini. Ya, mudah-mudahan ya pengantar Ia Kana Abudu hari ini bisa sedikit memberikan prolog ya, karena waktu kita mungkin akan terbatas ya. Saya akan akhiri ya dari satu chat ini. Ta'abud bisa disinonimkan dengan pendakian, taraki, dan isti'anah dihubungkan dengan tanazul, yaitu anugerah Allah SWT yang diturunkan kepada hamba. Ya, Ibnu Arabi lebih suka menggunakan istilah taraki untuk upaya pendakian menuju Tuhan dan istilah tanazul untuk dia turun. Taraki bagi Ibnu Arabi, melejitnya seorang hamba menuju Tuhan setelah sampai ke dalam batas tertentu, maka muncullah peristiwa tanazul, yaitu turunnya karunia Tuhan sebagai akibat pengabdian tulus seseorang hamba kepada Tuhannya. Ya, jangan memandang enteng yang ahli ta'abbud, sebab orang itu sudah dipenuhi dengan tanazul. Kita memberikan satu, tapi Allah memberikan berlipat ganda terhadap kita. Nah, inilah pengantar yang kita bisa sampaikan. Ya, tunggu dulu. Isti'anah ialah anugerah yang diturunkan Tuhan sebagai balasan dari berbagai bentuk pengabdian kita. Ya. Penempatan isti'anah setelah ta'abbud itu mengisyaratkan bahwa tidak ada isti'anah tanpa diawali ta'abbud. Artinya, seseorang yang mengharapkan pertolongan Tuhan harus diawali terlebih dahulu dengan ta'abbud. Hanya hamba yang menemukan jalan dan konsisten menjalani jalan itu yang bisa mendapatkan isti'anah. Ya, saya kira inilah pengantar dulu Pak Pandu, Pak Moderator, ya, karena waktu kita sangat terbatas, dan saya persilahkan kalau mungkin ada tanya. Baik, Prof. Nazar, terima kasih banyak atas tausiahnya yang demikian mendalam. Tadi sama-sama kita dengarkan uraian yang begitu luas.